warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dervina Rizky Saya Devita Payung di kelompok 6. Pada kesempatan ini Kami akan membawakan Materi yang berjudul perkembangan emosi. Berikut adalah 4 pokok materi yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian dan teori perkembangan emosi. Yang kedua, jenis-jenis emosi. Yang ketiga, tahap perkembangan emosi. Dan yang keempat, bimbingan emosi pada anak dan remaja. Sebelum melangkah jauh terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu emosi. Beberapa ahli mengaitkan emosi dengan perasaan, yang kemudian berpengaruh terhadap pikiran, perubahan fisiologis, dan ekspresi manusia. Ada 5 teori yang mempelajari perkembangan emosi, dan pada kelima teori ini saya akan memberikan contoh yang sama, sehingga perbedaan-perbedaannya dapat kita ketahui dengan mudah. Yang pertama, teori James Lange. Pada teori James Lange, sebuah peristiwa terjadi, yaitu seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar jejak kaki di belakangnya. Kemudian menimbulkan gejala fisik, yaitu tubuhnya mulai gemetar, jantungnya berdetak kencang, dan napasnya semakin dalam. Dari gejala fisik yang timbul, tubuh menafsirkannya sebagai situasi yang menakutkan, sehingga terjadilah emosi, yaitu dia mengalami rasa takut. Pada teori ini, rangsangan fisiologis terjadi terlebih dahulu, kemudian tubuh menafsirkannya dan terjadilah perubahan emosi. Yang kedua, teori Merriam-Ward. Pada teori Merriam-Ward, ketika peristiwa yang sama terjadi, kemudian timbul gejala fisik, dia mulai gemetar, jantungnya berdetak kencang, dan napasnya pun semakin dalam. Dan pada saat yang sama, dia mengalami rasa takut. Pada teori ini, gejala fisik dan emosi terjadi secara bersamaan. Yang ketiga adalah teori Schachter-Singer. Pada teori Schachter-Singer, peristiwa yang sama terjadi, yaitu seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar jejak kaki di belakangnya. Kemudian, timbullah gejala fisik, dia mulai gemetar, jantungnya berdetak kencang, dan napasnya semakin dalam. Setelah melihat rangsangan yang terjadi, dia menyadari bahwa dia berjalan menyusuri lorong gelap sendirian. Dari perilaku yang berbahaya ini, menyebabkan dia merasakan emosi takut. Pada teori Schachter-Singer ini, seseorang seperti sedang mengingat kembali, kemudian menyadari penyebab gejala fisik itu terjadi, sehingga dari gejala fisik itu dia pun mengalami emosi, yaitu emosi rasa takut. Yang keempat adalah teori Lazarus. Pada teori Lazarus, ketika peristiwa yang sama terjadi, seseorang berjalan menyusuri lorong gelap larut malam dan mendengar jejak kaki di belakangnya. Kemudian timbul pikiran. Dia berpikir mungkin itu seorang perampok. Dan pada saat yang bersamaan, gejala fisik dan emosi pun terjadi. Ketika dia mulai gemetar, jantungnya berdetak kencang dan napasnya semakin dalam, emosi pun terjadi. Dia mengalami rasa takut. Pada teori Lazarus ini, gejala fisik dan emosi berasal dari pikiran manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah teori facial feedback. Pada teori facial feedback, ketika peristiwa yang sama terjadi,
ketika seseorang berjalan gelap di larut malam dan mendengar jejak kaki di belakangnya, kemudian terjadi perubahan wajah. Matanya melebar dan dia mulai menggertakkan giginya. Sehingga pada perubahan wajah tersebut, otaknya menafsirkannya sebagai wajah ketakutan. Sesuai dengan namanya, facial feedback, emosi yang ditimbulkan berasal dari perubahan wajah manusia itu sendiri. Sama halnya ketika seseorang terlihat tertawa terbahak-bahak, maka otak menafsirkannya sebagai emosi bahagia. Bagian B adalah jenis-jenis emosi. Emosi terbagi atas dua, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder, yang mana emosi ini juga muncul ketika manusia dilahirkan. Emosi sekunder adalah emosi yang bersifat kompleks, yang merupakan gabungan dari emosi primer serta berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Nah, yang selanjutnya adalah contoh-contoh dalam emosi primer. Ada 3, yaitu adalah rasa gembira, sedih, dan marah. Nah, rasa gembira ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 7-10, yang mana rasa gembira ini muncul ketika seseorang mendapatkan suatu keberhasilan atas usahanya. Nah, perasaan sedih ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 183 dan surah Yusuf ayat 84. Ketika Nabi Yakub merasa sedih kehilangan Nabi Yunus, sehingga kesedihannya itu membuat Nabi Yakub kehilangan penglihatannya. Rasa sedih merupakan rasa yang selalu ada dalam kehidupan manusia, tetapi dianjurkan untuk menghindari rasa sedih, dianjurkan untuk tidak bersedih berlarut-larut. Yang ketiga adalah rasa marah. Rasa marah ini muncul ketika seseorang menemukan hambatan dalam aktivitasnya, sehingga menghambat seseorang mencapai tujuannya, seperti kemarahan Nabi Yunus yang difirmankan dalam Al-Quran surah An-Anbiya ayat 87, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kemarahan Nabi Yunus dengan membuatnya menjadi orang yang terpilih untuk dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan hiu. Namun pada saat di dalam mulut ikan hiu, Nabi Yunus berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Yunus selamat dari terdampar di laut dan selamat. Nah, selanjutnya adalah contoh dari emosi sekunder. Emosi sekunder itu ada 4. Yang pertama adalah rasa takut, di mana rasa takut ini bisa saja berupa fobia atau ketakutan yang semu. Misalnya apabila seseorang takut kepada ketinggian. Nah, rasa takut juga ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 77 tentang orang-orang munafik yang mana rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah rasa malu. Rasa malu sendiri bisa bersifat positif apabila seseorang malu untuk melakukan kejahatan, dan bisa bersifat negatif ketika seseorang malu untuk menyatakan kebenaran. Malu untuk menyatakan kebenaran ini bisa menjadikannya seseorang yang dapat berbohong secara tidak sadar. Selanjutnya adalah perasaan iri hati. Perasaan iri hati ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam, kecuali apabila seseorang merasa iri kepada orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu pengetahuan,
kemudian mengamalkannya setiap hari. Yang kedua adalah ketika seseorang memiliki harta dan menafkahkan harta itu di jalan Allah. Contohnya seperti mewakafkan sesuatu untuk kebaikan. Yang terakhir adalah rasa ujub. Rasa ujub ini merupakan perasaan kagum terhadap diri sendiri. Kita sebagai manusia boleh kagum terhadap diri sendiri, tapi tidak boleh berlebihan, karena bisa saja rasa kagum kita ini membuat kita menolak suatu kebenaran dan meremehkan orang lain. Ujub ini bisa juga disebabkan oleh status sosial seseorang. Sehingga dia merasa bahwa saya memiliki status sosial yang tinggi, sedangkan kamu memiliki status sosial yang rendah. Kita tidak berada pada level yang sama. Selanjutnya itu tahapan perkembangan emosi. Ya, tahapan perkembangan emosi ini dimulai dari yang pertama, usia 0 sampai usia 2 tahun. Ya, dimana pada usia ini anak-anak sudah mampu merekam kejadian yang ada di sekitarnya. Ya, pada usia ini juga interaksi antara anak-anak dan orang dewasa berperan penting dalam hal pembentukan emosional seorang anak. Ya, proses perekaman ini mempengaruhi psikologi anak itu sendiri. Ya, misalnya yaitu ketika seorang anak tumbuh di lingkungan yang kurang baik, otomatis anak itu akan trauma sehingga nantinya ia akan susah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Beda halnya ketika anak itu tumbuh di keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang, otomatis emosional anak itu akan baik sehingga dia memiliki psikologi yang baik. Ya, selanjutnya yaitu pada usia 2 tahun. Ya, biasanya pada usia 2 tahun ini tidak jauh berbeda dari usia sebelumnya. Ya, dimana pada tahapan ini anak-anak sudah mulai menguji dirinya dalam banyak hal. Ya, dengan kata lain bahwa anak-anak itu sudah memiliki banyak rasa penasaran dan dia sudah mulai bertanya-tanya banyak hal tentang ini dan itu. Ya, pada usia ini anak-anak sudah dibiarkan untuk mencari emosinya sendiri. Ya, misalnya bagi anak di usia ini, ya, ketika ia mengamuk, ya, mengamuk merupakan cara mereka untuk mengekspresikan diri karena mereka gagal untuk menyampaikan maksud atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada orang dewasa. Ya, sehingga sehingga mengamuk adalah cara yang terbaik ia lakukan untuk menyampaikan hal itu. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu di usia 3 tahun. Ya, biasanya pada usia ini anak-anak sudah semakin terampil dalam hal mengatur emosinya. Maksudnya bahwa anak-anak sudah mulai mampu untuk menahan diri jika ia diingatkan oleh orang tua atau pengasuhnya. Ya, misalnya, contohnya ketika orang tua mengajarkan bahwa tidak boleh membanting mainan ketika kita marah. Ya, karena anak itu sudah mulai mengerti, mulai paham dengan maksud dari orang tuanya, ya, sehingga dia sudah mulai paham dan mulai menahan diri ketika ingin meluapkan emosinya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada usia 4 sampai usia 6 tahun. Ya, pada usia ini anak-anak sudah mulai berkembang di lingkungan sosial sehingga memungkinkan kepada anak-anak untuk mengenali orang lain. Ya, pada usia ini juga anak juga sudah mampu memahami perasaan teman-temannya. Misal contoh kecilnya yaitu anak sudah mulai empati ketika ia merasa bahwa perbuatannya itu bisa membuat orang lain marah atau merasa sedih. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada usia
7 sampai usia 12 tahun. Ya, pada usia ini anak-anak juga telah mampu menyembunyikan emosi-emosi yang dianggap melanggar aturan sosial. Ya, misalnya ketika si A sedang marah kepada si B, kemudian ketika si A bertemu dengan si C, ya, kemudian si A tidak akan membawa perasaan marahnya tersebut karena dianggap mampu merugikan orang lain. Nah, dengan kata lain, bahwa pada usia ini anak mampu menempatkan emosinya dengan benar sehingga tidak mempengaruhi dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Nah, seperti pada usia 7 sampai 12 tahun yang tadi, ya, pada usia 12 sampai 18 tahun ini anak sudah mampu mengendalikan emosi pada situasi yang tepat, ya. Anak kemudian mulai melepaskan diri dari ikatan emosi dengan orang tuanya. Dengan kata lain, bahwa anak itu sudah mulai mencari jati diri atau identitasnya sendiri. Pada usia ini, anak juga sudah memiliki identitas diri yang baik. Namun, kadangkala ia menempatkan emosinya pada emosi primer dan emosi sekunder, sehingga ini sesuai dengan situasi sosial yang dihadapinya. Ya, contoh kecilnya yaitu ketika mereka tidak akan menunjukkan sikap gembira ketika keluarga atau sahabatnya ditimpa musibah, ya. Maksudnya bahwa mereka akan menunjukkan rasa prihatinnya, rasa sedihnya ketika orang-orang yang ada di sekitarnya merasa sedih karena tertimpa musibah, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bimbingan emosi pada anak dan remaja. Anak-anak dan remaja, mereka bisa terpengaruh oleh lingkungan, media, dan memiliki pemikirannya sendiri tentang segala sesuatu. Mereka mestinya sudah bisa menahan diri dari emosi yang mungkin dapat merugikan orang lain. Mereka belajar kata maaf, kebaikan, dan segala macam tentang emosi. Mulai tahu mana yang baik dan buruk, mana yang jahat, dan apa penyebabnya. Jika merugikan orang, sebaiknya mereka tidak melakukannya. Anak-anak mulai belajar rasa sakit hati, iri, benci, marah pada seseorang, kasihan, terharu, lucu, dan berbagai emosi lainnya. Di sini anak mulai belajar untuk dewasa dan mengatasi rasa kecewanya. Sebagai seseorang yang kedepannya menghadapi anak-anak dan remaja, kita perlu membimbing mereka untuk menanamkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena apapun kegiatan yang kita lakukan atau yang ingin kita lakukan ke depannya tidak akan berlangsung baik tanpa izinnya, sehingga kita patut untuk bersyukur terhadap nikmatnya. Kemudian percaya diri itu boleh, namun alangkah baiknya tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya adalah menghindari rasa sombong. Rasa sombong ini bisa menjerumuskan orang ke dalam sesuatu yang salah, yang mana mungkin kita akan menyesalinya di kemudian hari. Rasa benci dan cemburu dengan baik. Dua sifat ini, benci dan cemburu, merupakan penyakit hati yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah marah. Sebagai manusia, rasa marah merupakan rasa yang alami, tetapi rasa marah ini apabila berlebihan bisa saja sesuatu yang kita ucapkan akan berdampak pada orang lain.